studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, video kami akan membahas atau mempresentasikan hasil wawancara kami di Dinas Sosial Kota Bandung terkait aset tetap. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Pemerintah dengan dosen pengaku Ibu Rola Manjalini SEMSI. Untuk selanjutnya, langsung saja kita tonton videonya. Selamat menyaksikan! Pertanyaannya, bagaimana prosedur pengadaan dan pencatatan aset tetap di Dinas Sosial? Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa aset tetap di Dinas Sosial terdiri dari beberapa jenis yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB. Di antaranya yaitu KIB A untuk tanah, KIB B peralatan dan mesin, serta KIB C untuk gedung dan bangunan. Untuk prosedurnya, pengadaan dan pencatatan dilakukan langsung melalui aplikasi IBMD yang terhubung dengan Kemendagri. Sebelum barang dibeli, data barang yang dibutuhkan, misal komputer beberapa unit, terlebih dahulu dicatat di dalam aplikasi. Petugas pada bagian umum bertanggung jawab menangani sarana dan prasarana, khususnya yang berkaitan dengan aset. Tugas utamanya berfokus pada pencatatan aset, sedangkan pengelolaan dokumen dilakukan oleh bagian lain. Dalam pengelolaan aset, hal yang paling diperhatikan yaitu kesesuaian fisik barang, kelengkapan dokumen, serta jumlah unit yang dimiliki. Setelah pengadaan selesai, aset belum langsung menjadi milik Dinas Sosial. Data harus diajukan dulu ke BKAD untuk diverifikasi. Jika sudah memenuhi syarat, barulah aset tersebut disahkan menjadi milik Dinas Sosial. Dokumen yang harus disiapkan saat pencatatan yaitu berita acara serah terima barang, bukti pembelian, serta dokumen pendukung lainnya. Berikutnya, bagaimana pengamanan, penyusutan, dan pelaporan aset tetap dilakukan di Dinas Sosial? Aset tetap yang sudah dimiliki harus dijaga dengan baik dan tidak boleh hilang, bahkan aset yang sudah tercatat sejak tahun 2010 pun masih tetap ada datanya. Jadi, kalau ada aset yang hilang, pemegang barang wajib membuat berita acara kehilangan dan melaporkannya ke Polsek atau Polres. Nah, setelah itu baru bisa diproses untuk lebih lanjut. Untuk penyusutan aset tetap, Dinas Sosial tidak menghitungnya sendiri. Penyusutan dilakukan oleh BKAD bersama bagian akuntansi pemerintah kota, sedangkan Dinas Sosial hanya menerima laporan mengenai aset yang mengalami penyusutan. Selama ini, koordinasi antara Dinas Sosial dan BKAD berjalan dengan baik. Menurut petugas pada bagian umum bertanggung jawab menangani sarana dan prasarana, terutama mengelola terkait aset. Hambatan dalam pengelolaan aset memang ada, tapi masih bisa ditangani dan tidak terlalu berdampak pada aset. Selain itu juga, data aset dan data keuangan harus selalu sama. Dinas Sosial membuat laporan setiap semester. Bagian aset tidak hanya mencatat nilai barang, tetapi juga untuk bukti fisik dan dokumennya. Bukti fisik wajib diunggah ke aplikasi IBMD. Kalau tidak ada foto barang, data akan langsung ditolak oleh BKAD saat proses verifikasi berlangsung. Terakhir, bagaimana prosedur penghapusan aset tetap? Nah, untuk proses penghapusan aset, yang pertama dilakukan adalah pengecekan kondisi barang melalui sensus barang. Dari hasil pengecekan, barulah diketahui apakah barang tersebut masih layak digunakan, masih bisa diperbaiki, atau sudah rusak berat. Jika barang sudah rusak berat, usulan penghapusan diajukan ke BKAD melalui Sekretaris Daerah dan selanjutnya mendapat persetujuan dari Wali Kota. Setelah itu, BKAD akan menerbitkan SK penghapusan. Walaupun barang sudah rusak berat, bukti fisiknya harus tetap ada, karena kalau barangnya sudah tidak ada sama sekali, maka statusnya dianggap hilang. Proses penghapusan biasanya memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung pada proses pengecekan. Nah, pencatatan aset rusak berat juga harus dilakukan 1 tahun sekali. Terakhir, berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial ini tidak memiliki investasi jangka panjang.
Karena sebagai instansi pemerintah, fokus utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Bandung yang telah bersedia untuk memberikan informasi terkait aset tetap kepada kami. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyampaian di video terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.